Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun antum berada, yang saya hormati, apa kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita sekalian kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema kita pada pertemuan ini yaitu tentang karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam, atau dalam bahasa Arabnya khosaisul Islam, ciri-ciri ajaran Islam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, seperti sama-sama kita ketahui bahwa segala sesuatu ada karakteristiknya. Dengan karakteristik itu kita bisa mengetahui, kita bisa memahami sesuatu itu. Nah, demikian pula dengan Islam, dengan ajaran Islam. Dengan karakteristik itulah kita bisa mengetahui dan memahami ajaran Islam dengan pemahaman yang baik dan tentu benar. Nah, dari sekian banyak karakteristik ajaran Islam, yang pertama adalah Ar-Rabbaniyah. Ar-Rabbaniyah berasal dari kata Ar-Rabb atau Ar-Rabb yang berarti ketuhanan. Bahwa Islam itu, ajaran Islam itu berdasarkan atas ketuhanan, senantiasa berorientasi kepada Tuhan. Titik sentralnya adalah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjelaskan makna Ar-Rabbaniyah ini sebagai salah satu karakteristik ajaran Islam, maka kita bisa memahaminya dari minimal 3 hal. Yang pertama, bahwa Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan Nabi hanyalah menyampaikan wahyu yang diberikan kepadanya, yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kedudukan Nabi dan Rasul, termasuk baginda Rasulullah SAW, hanyalah sebatas muballigh, penyampai, Rasul, pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada umat manusia, pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua,
bahwa keaslian ajaran Islam mendapatkan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra. Az-zikra artinya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber utama Islam. Kita mengenal Islam dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, menurunkan Islam. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang senantiasa akan menjaganya, akan memeliharanya. Jadi ini ada jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga Islam, untuk menjaga Al-Quran. Dan salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, terhadap Islam adalah Allah mudahkan bagi putra-putri umat Islam untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Al-Quran sebanyak 30 juz, sebanyak 114 surat, sebanyak kurang lebih 6.600 ayat, kurang lebih 1.027.000 huruf, itu dihafalkan. Subhanallah. Dan satu-satunya kitab di muka bumi ini yang bisa dihafalkan utuh, masuk dalam benak, masuk dalam hati, masuk dalam otak, hanyalah Al-Quran. Itu salah satu bukti otentik akan penjagaan Allah, jaminan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran. Sehingga manakala ada yang mencoba untuk merubah bacaannya, merubah tulisannya, maka ribuan bahkan jutaan para penghafal Al-Quran di seluruh dunia yang akan meluruskan kesalahan-kesalahan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, karena memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kepada kita orang-orang beriman, kepada kaum muslimin, untuk menjadi Rabbaniyin, menjadi orang-orang yang Rabbani, orang-orang yang senantiasa titik fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang senantiasa orientasinya adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana kita bisa baca di dalam Al-Quran, yaitu di surat Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakin kunu rabbaniyin. Kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang rabbaniyin. Orang-orang yang senantiasa berorientasi kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa menjadikan tujuan akhirnya dalam hidup ini adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah penjelasan singkat tentang Ar-Rabbaniyah, ketuhanan, sebagai salah satu karakteristik ajaran Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadi Rabbani, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai target akhir kita, tujuan akhir kita, yaitu menggapai ridhonya, sehingga insya Allah kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan nantikan video-video singkat saya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.